Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farizan Nur Wahid dengan NPM 214020273 ingin mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Online Rating dan Review terhadap minat menonton film mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Boleh lanjut slide? Dengan topik pembahasan yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pembahasan beserta kesimpulan. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan. Lanjut slide. Film adalah suatu bentuk media hiburan yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada penonton dan diminati oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar. Film dapat dibuat berdasarkan kisah nyata, adaptasi dari novel, komik, atau beberapa media televisi. Menurut Effendi, film adalah satu hasil kebudayaan dan alat ekspresi kesenian serta ditampilkan baik melalui audio atau bahkan visual. Beberapa mahasiswa ilmu komunikasi sebelum mereka menonton film sering melihat online rating dan review terhadap film yang akan mereka tonton. Seiring perkembangan teknologi yang ditandai dengan berkembang luasnya penyebaran informasi tidak lepas dari internet atau media sosial. Boleh lanjut slide. Kemudian ada rating dan review. Rating memiliki pengertian yaitu jumlah orang yang menonton film, kemudian ditandai dengan nilai atau bintang sebagai simbol untuk mengetahui baik atau buruknya. Dalam rating film terdapat 5 tingkatan level. Yang pertama ada G rating atau general audience yang bersifat umum. Kemudian kedua PG rating atau parental guidance. Yang ketiga ada PG-13 rating atau parental guidance 13. Yang ketiga ada R rating atau restricted atau terbatas. Kemudian yang terakhir ada NC-17 atau No One 17 yang mempunyai arti under di bawah 17 tahun tidak boleh menonton film tersebut. Kemudian review adalah sebuah ringkasan yang berisi tentang film. Review juga bermaksud untuk memberikan masukan atau saran tentang film yang akan ditonton. Selanjutnya. Pengaruh online rating dan review tentang film cukup mempengaruhi tentang minat menonton film. Karena dalam review sering dijelaskan secara jelas mengenai isi atau pendapat mengenai film-film yang dibahas. Kemudian dalam pendapat itu menimbulkan rasa penasaran yang setelahnya menimbulkan rasa ingin menonton film tersebut. Dalam proses review ataupun rating, peneliti menggunakan situs website IMDb atau Internet Movie Database yang tertera pada laman online seperti Google. IMDb ini adalah sebuah situs yang menampilkan informasi mengenai macam-macam film, aktor, sutradara, bahkan soundtracknya pun tertera pada situs ini. Selanjutnya, kemudian rumusan masalah yang didapat pada penelitian kali ini yaitu bagaimana online rating dan review film pada situs website IMDb, Internet Movie Database berpengaruh terhadap minat menonton film mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Kemudian ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh online rating dan review film pada situs website IMDb terhadap minat menonton pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Tidar. Dalam penilaian ini ada tinjauan pustaka. Di sini ada 4 tinjauan. Yang pertama ada rating. Rating sendiri memiliki pengertian jumlah orang yang menonton film yang kemudian ditandai dengan nilai atau bintang sebagai simbol untuk mengetahui baik atau buruknya serta peringkat suatu film. Kemudian yang kedua ada review. Review adalah teks yang mengapresiasi suatu karya seni atau sastra yang memiliki berbagai pendapat dalam penyampaiannya. Kemudian yang ketiga ada film. Film adalah lembaran tipis, bening, mudah lentur yang dilapisi dengan lapisan
anti halo dipergunakan untuk keperluan fotografi, alat media massa yang mempunyai sifat audiovisual yang dapat mencakup khalayak banyak menurut Kida Laksana. Kemudian regresi linier adalah sebuah model yang menyatakan adanya hubungan linier antara dua variabel, di mana salah satu variabelnya dianggap sebagai pengaruh yang dapat mempengaruhi variabel independennya. Selanjutnya, kemudian metode penelitian yang pertama ada jenis penelitian yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar dengan sampel sebanyak 50 orang. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner. Dengan analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana. Selanjutnya, kemudian kita lanjut kepada pembahasan. Pada pembahasan kali ini saya menggunakan perhitungan manual dengan rumus uji regresi linear sederhana untuk menguji variabel pengaruh X terhadap variabel terpengaruh Y dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan analisis. Tujuannya untuk memprediksi jumlah view jika film mempunyai rating 7. Kemudian yang kedua, menunjukkan objek variabel. Objek variabel ini ada X dan Y. Maksud dari X yaitu ada X sama dengan rating, Y sama dengan jumlah minat menonton film pada rating film 7-8. Kemudian yang tahapan ketiga ada pengumpulan data. Di sini kita bisa lihat ada tabel yang menunjukkan nomor, judul film, rating, beserta jumlah minat menonton film mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar. Saya mengambil judul film ini melalui website IMDb yang kategori top hits dengan contoh 15 film. Dan beserta rating-ratingnya juga saya tulis pada tabel ini. Kemudian jumlah minat yang menonton mahasiswa sebanyak sampel tadi yaitu sudah tertera jelas pada tabel ini. Selanjutnya, kemudian yang keempat, mencari tabel X, Y, dan XY. Pada tabel ini kita mencari XY, sebelumnya kita harus mencari variabel X dan Y. Variabel X dapat diketahui yaitu variabel rating, kemudian Y yaitu jumlah minat menonton film. Kemudian XY dapat diketahui melalui variabel X dikali variabel Y. Dengan jumlah variabel X yaitu 119,1, kemudian variabel Y 360, kemudian variabel XY 2815,6. Selanjutnya, kemudian yang kelima ada tabel konstanta ratings X dan koefisien jumlah minat menonton film Y. Pada tabel kali ini kita mencari X kuadrat dan Y kuadrat. X kuadrat diketahui melalui rating X itu dikuadratkan, kemudian Y kuadrat diketahui melalui jumlah minat menonton film variabel Y yang dikuadratkan yang menjadi X kuadrat dan Y kuadrat dengan jumlah X kuadrat 949,97, kemudian Y kuadrat 17.264. Selanjutnya, kemudian setelah mengetahui jumlah dari tabel di atas, kita lanjut ke rumus persamaan regresi. Dalam persamaan regresi ini kita harus mencari rumus A dan rumus B sebelum kita lanjut ke rumus regresi. Yang pertama, rumus mencari A, yaitu dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat minus sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. Bisa kita lihat, yang pertama A sama dengan 360 dikali 949,97 minus 119,1 dikali 2815,6 per 15 dikali 119,1 kuadrat minus 119,1 kuadrat. A sama dengan minus 334
14.027,99 per 14.001,55, yang A hasilnya adalah minus 23,83. Kemudian rumus mencari B yaitu B sama dengan N dikali sigma XY kurangi sigma X kali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat. B sama dengan 15 dikali 2.815,6 dikurangi 3.096 per 15 dikali 238,2 minus 239,2. B sama dengan minus 293.103,96 per 14.010,35. B sama dengan minus 20,92 minus 20,92. Lanjut. Setelah mencari A dan B, kita lanjut ke rumus persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan minus 23,83 plus minus 20,92 dikali X. Lanjut. Yang terakhir kita melakukan prediksi. Melakukan prediksi dapat langsung dilakukan dengan rumus persamaan regresi yang telah kita dapatkan sebelumnya, yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui seberapa pengaruh rating terhadap minat menonton film mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar dengan variabel rating X sebesar 7. Maksud dari variabel X mengambil 7 yaitu memprediksi jumlah variabel ketika rating pada 7, yaitu Y sama dengan minus 23,83 plus minus 20,92 X. Y sama dengan minus 23,83 plus minus 20,92 dikali 7. Y sama dengan minus 23,83 plus minus 146,44. Y sama dengan minus 170,27. Y sama dengan 170,27. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan menggunakan persen dengan hasil yang telah diketahui di atas. Maka Y sama dengan 170,27 per 100%. Y sama dengan 0,01%. Kemudian kesimpulan yang didapat dari pengujian proses penelitian yang telah dilakukan dalam pengolahan data dengan menggunakan metode regresi linear ini menunjukkan pengaruh rating hanya sebesar 0,017%. Kecilnya angka rating ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan rating film terhadap jumlah audiens yang menonton film tidak terlalu signifikan atau bahkan tidak berpengaruh. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tidar ketika menonton film walaupun dengan adanya rating tidak berpengaruh terhadap minat menonton film tersebut. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam proses pengujian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman juga ada pertanyaan, silakan untuk menanyakan. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan. Nah, saya izin bertanya ya. Nah, tadi kan yang film apa sih judulnya? Yang NC1. Nah, itu kan harusnya kan yang nonton itu di atas 17 tahun. Nah, tapi apakah berdasarkan penelitian yang nonton itu di atas 17 tahun semua? Apa ya? Sorry, suaranya putus-putus.
Ini suaranya dengung nggak? Dengar Ya, aku tapi bergema. mantul, bergema. Nah, tadi kan yang diteliti itu salah satunya film itu ada yang judulnya tadi NC1 atau apa itu tadi, yang harusnya tuh yang nonton tuh di umur 17 tahun. Nah, tapi berdasarkan penelitian, apakah ada yang penontonnya itu di bawah 17 tahun? Oke, saya langsung menjawab ya. Dalam proses pengambilan data itu, saya menambahkan dalam kuesioner itu judul film dengan maksudnya dengan rating ini, kemudian 17 plus atau 18 plus gitu, sehingga untuk yang memilih film tersebut atau yang minat film tersebut khusus yang 17 tahun ke atas. Apakah jelas? Oke, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian yang lain, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, untuk penelitian kali ini, apa aja sih rintangan atau kesulitannya yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian ini? Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab saja. Yaitu kesulitan atau rintangannya sendiri yaitu ketika melakukan pengerjaan pada perhitungan ya. Saya melakukan pengerjaan perhitungan ini mengulangi beberapa kali karena data atau hasil yang saya dapatkan itu menurut saya ada yang salah, kemudian saya ulang-ulangi gitu. Kalau dalam pengumpulan kuesioner itu menurut saya cukup efisien ya, karena dalam pengumpulan itu kita menggunakan random sampling atau secara acak dalam 50 sampel tersebut. Itu saja yang dapat saya jawab. Izin bertanya. Baik. Mengapa rating dalam film tidak begitu berpengaruh dalam minat menonton film bagi mahasiswa ilmu komunikasi Uniter? Apakah itu karena selera masing-masing atau bagaimana? Oke, saya langsung jawab saja. Ya, karena kalau menurut saya itu rating tidak berpengaruh ya, karena dalam menonton film itu yang kita lihat itu bukan ratingnya, tapi isi atau alur ceritanya yang menarik itu yang kita tonton. Karena menurut saya itu. Kalau rating sendiri ini kan berupa penilaian ya, bukan penilaiannya dari mahasiswa doang, tapi dari umum atau seluruh dunia bahkan bisa menilai rating ini. Terima kasih. Saya izin bertanya, kenapa sampel yang diambil mahasiswa tidak yang lain? Karena saya sendiri ingin meneliti atau ingin tahu situs website IMDb ini berpengaruh tidak sih terhadap mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jeddah. Karena rasa ingin tahu saja sehingga saya meneliti menggunakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jeddah ini. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan telah saya jawab. Saya tutup saja presentasi penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Barsa Putra dengan NPM 214022136. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi anak selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pada bagian abstrak, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua orang. Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai sektor, baik dari sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak paling besar.
adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 mengakibatkan banyak sekolah yang menghentikan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran yang awalnya tatap muka digantikan oleh pembelajaran online atau daring menggunakan ponsel. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data kuantitatif dilakukan dengan metode survei, yaitu melalui kuesioner. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial pada anak selama masa pandemi, serta mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran daring menggunakan smartphone. Yang selanjutnya pada bagian pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi semua orang. Dampak tersebut dirasakan oleh berbagai sektor, baik sektor ekonomi, sektor sosial, maupun pendidikan. Salah satu dampak pandemi COVID-19 di bidang sosial yaitu adanya pembatasan kegiatan di luar rumah yang bersifat berkelompok. Sektor pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang mengalami dampak paling besar. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak sekolah yang menghentikan proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, pembelajaran yang awalnya tatap muka digantikan oleh pembelajaran online atau daring. Adanya kegiatan pembelajaran secara daring membuat smartphone menjadi barang wajib bagi semua siswa di Indonesia. Penggunaan smartphone sebagai media belajar menjadi suatu hal yang baru bagi siswa sekolah, yaitu pada siswa SD. Pada umumnya, siswa sekolah dasar akan melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah dan bertemu dengan guru dan teman-temannya secara langsung. Adanya pembelajaran daring membuat banyak siswa sekolah dasar yang tidak bisa bertemu dengan guru dan teman-temannya secara langsung. Mereka hanya menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran sehari-hari. Oleh karena itu, smartphone menjadi barang wajib yang selalu dibawa siswa sekolah dasar setiap harinya. Penggunaan smartphone yang berlebihan bagi anak tidak hanya berdampak negatif bagi fisik anak, tapi juga akan berdampak pada mental anak. Mereka bisa melupakan pengalaman mereka saat bermain dengan keluarga maupun teman sebayanya secara langsung. Terlalu lama menghabiskan waktu di depan layar smartphone akan menyebabkan terganggunya interaksi sosial pada anak. Banyak dampak negatif dari penggunaan smartphone bagi anak usia dasar yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yang berjudul pengaruh penggunaan smartphone pada anak terhadap interaksi sosial anak selama masa pandemi. Kemudian perumusan masalah. Yang pertama yaitu Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial anak selama masa pandemi. Dan yang kedua, bagaimana tingkat keberhasilan pembelajaran daring melalui ponsel. Kemudian bagian batasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dibatasi pada bagaimana pengaruh dan dampak penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial anak selama sekolah dalam usia 6-12 tahun. Penelitian ini dilakukan pada anak-anak SD negeri bilangan 6 kelas 1-6. Tujuan penelitian yaitu 1. Mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap interaksi sosial pada anak selama masa pandemi, kemudian mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran daring melalui ponsel. Selanjutnya yaitu bagian metode dasar penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kemudian bagian metode penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja, yaitu pengambilan daerah penelitian dengan pertimbangan tertentu. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Unit analisis penelitian adalah individu, sedangkan populasi penelitian adalah siswa SD Negeri Bilangan 6 Magelang. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa SD merupakan tempat sosialisasi utama para anak dengan lingkungan sosial mereka, selain di dalam keluarga. Teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui pengisian kuesioner dan hasil wawancara. Kuesioner dan wawancara penggunaan smartphone dan interaksi sosial yang terjadi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi SD Negeri Bilangan 6. Teknik analisis data. Data primer yang telah berkumpul dibuat dalam bentuk tabel, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder penelitian. Data primer penelitian ini adalah hasil kuesioner yang disebarkan kepada 60 orang siswa SD Negeri Bilangan 6. Data tersebut merupakan data pokok di mana analisisnya ditunjang oleh data-data sekunder yang didapat dari hasil observasi di lapangan dan beberapa sumber pustaka untuk memperkuat dan memperdalam hasil analisis. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner terdiri dari dua macam, yaitu responden dan data penelitian. Data responden adalah seluruh identitas yang dipandang relevan dengan permasalahan yang diidentifikasi.
Sedangkan data penelitian adalah sejumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan mengenai variabel penelitian, yaitu variabel X penggunaan smartphone dan variabel Y interaksi sosial. Hasil penelitian yang akan dijelaskan adalah mengenai pengaruh penggunaan smartphone pada anak SD terhadap interaksi sosial. Data responden yang diperoleh melalui kuesioner analisis secara deskriptif dan analisis korelasi. Data lain yang diperoleh dari studi pustaka akan digunakan sebagai data sekunder untuk melengkapi dan mendukung data primer. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti untuk memudahkan penulis dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Bagian terakhir yaitu pada bagian kesimpulan, berdasarkan penelitian ini, smartphone memiliki dampak terhadap interaksi pada anak. Kemudian smartphone juga membuat anak menjadi lebih memiliki sifat individual. Lalu penggunaan smartphone yang berlebihan bagi anak tidak hanya berdampak negatif bagi fisik anak, tetapi juga akan berdampak pada mental anak. Mereka bisa melupakan pengalaman mereka saat bermain dengan keluarga maupun teman sebayanya secara langsung. Kalau lama menghabiskan waktu di depan layar smartphone juga akan menyebabkan terganggunya interaksi sosial pada anak. Sekian dari saya, bila ada pertanyaan, teman-teman. Oke, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya tentang cara mencegah anak untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari penelitian yang kamu teliti itu gimana? Bagi saya, orang tua itu sangat penting untuk membatasi anak untuk bermain handphone. Jadi sehari itu biasanya dikasih waktu saja bermain handphonenya beberapa jam, kemudian dilanjutkan oleh hal-hal lainnya yang positif. Bagaimana Mas? Oke, baik. Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara agar penggunaan smartphone pada anak berdampak positif pada anak tersebut? Terima kasih. Dalam kasus ini sepertinya kan orang tua mengharuskan anaknya untuk menonton atau mengajari dengan berbagai media-media yang berfungsi untuk menambah wawasan anak, seperti bisa menonton video pembelajaran gitu, atau lihat berita, sepertinya juga boleh, yang bersifat positif untuk anak kedepannya. Bagaimana Mas? Boleh Tik? Mbak Yonanda. Izin bertanya, Iya Mas, ya. Dalam penelitian ini ada hipotesisnya nggak? Kalau ada, apakah hasil dari penelitian ini sesuai dengan hipotesisnya? Terima kasih. Ya, sebentar. Baik, Mas Brian. Dalam penelitian saya, hipotesisnya yaitu pengaruh penggunaan smartphone terhadap anak, yaitu dalam terdapat dampak bagi anak, yaitu di interaksinya, dan dari penggunaan smartphone tersebut anak menjadi lebih individual yang pertama, terus menjadi kecanduan dan tidak bisa membatasi bermain smartphone gitu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, izin bertanya. Tadi kan berdasarkan penelitian ini hasilnya tuh banyak banget tuh hal negatif kalau terlalu banyak bermain smartphone. Nah, berdasarkan data di lapangan, itu yang paling menonjol itu yang apa? Misalkan di lapangan intensitas bermain
handphone sehari-harinya sangat tinggi, jadi 12 jam lebih bisa. Jadi dari penggunaan smartphone yang berlebihan memberikan dampak yang negatif bagi anak SD. Nah, Oke, terima kasih. baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NPM 21402002131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai dampak body shaming terhadap korban dalam film Imperfect. Boleh ke bawah lagi, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Film merupakan media untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, tak hanya sebagai alat atau media penyampaian pesan kepada satu atau dua orang komunikan, melainkan kepada masyarakat yang luas. Seiring dengan perkembangan film, muncul berbagai unsur-unsur yang mempertontonkan adegan yang tidak baik dicontoh, seperti pergaulan bebas, kriminal, penghinaan, ataupun yang lainnya. Pada era sekarang ini, orang tidak akan segan untuk mengucapkan kalimat yang mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain, terutama penghinaan yang mengarah ke kekurangan fisik atau bisa disebut dengan body shaming. Mengajak bentuk fisik tentu akan membuat korban merasa tidak percaya diri dan mengganggu kondisi psikologisnya. Dilansir dari detikhealth.com, seorang psikolog dari Universitas Indonesia, Bona Sardo, MPSI, mengatakan dampaknya secara psikologi sangat luas, terutama self-esteem yang menurun. Ketika seseorang diberi ujaran terkait dengan kondisi fisiknya dan kondisi fisik tersebut memang buruk, seseorang akan merasa buruk secara psikis. Misalnya mengatakan seseorang bertubuh gendut, bisa saja orang tersebut merasa rendah diri dan merasa tidak berharga. Selain itu, perundungan yang banyak dilakukan dan paling berdampak pada psikis korban adalah perundungan verbal. Salah satunya adalah body shaming dan menjadi salah satu faktor yang memicu keinginan bunuh diri pada korbannya. Adegan yang mengandung unsur body shaming banyak kita temukan pada film, salah satunya pada film karya Ernest Prakarsa, yaitu film dengan judul Imperfect. Film Imperfect merupakan film yang mengangkat isu tentang body shaming. Film ini mencoba untuk membuka mata para penonton mengenai dampak dari perilaku body shaming dan cara mencintai dirinya sendiri. Pada era sekarang ini, umumnya orang sangat senang untuk membuli orang lain, dan tindakan membuli ini merupakan tindakan yang tidak baik dilakukan, apalagi dijadikan suatu budaya. Penelitian ini penting untuk dilakukan, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang body shaming dengan judul penelitian dampak perilaku body shaming terhadap korban berdasarkan film Imperfect. Boleh. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti sampaikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana dan seberapa luas dampak yang ditimbulkan akibat perilaku body shaming. Yang kedua, bagaimana pengaruh film Imperfect dalam menyadarkan masyarakat mengenai bahayanya body shaming. Kemudian ada batasan masalah. Batasan masalahnya adalah dalam kali ini peneliti hanya membahas mengenai dampak dari perilaku body shaming terhadap korban dan pengaruh film Imperfect dalam masyarakat. Selanjutnya, kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa saja dampak yang ditimbulkan dari perilaku body shaming pada korban dan mengetahui pengaruh film Imperfect dalam menyadarkan masyarakat mengenai bahayanya body shaming. Kemudian ada tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan satu penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk dijadikan pedoman dalam penelitian ini, di mana penelitian tersebut membahas terkait analisis wacana dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif.
Penelitian tersebut berjudul Body Shaming dalam Film, Analisis Resepsi pada Film Imperfect. Kemudian ada landasan teori. Yang pertama ada body shaming. Body shaming sendiri merupakan suatu tindakan menghina atau merendahkan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar yang negatif tentang fisik seseorang. Misalnya penyebutan gendut atau pesek yang ditunjukkan pada orang lain yang seakan tidak ada yang lebih baik dari yang mengejek. Bisa ke bawah lagi. Nah, kemudian ada film. Film sendiri merupakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dipotret atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan dalam bioskop. Bentuk, jenis, dan ukuran film dibuat melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya. Film mempunyai peran yang besar dalam pengembangan budaya masyarakat dan pembangunan nasional. Kemudian, film sebagai media komunikasi massa. Film sebagai suatu saluran untuk berbagai ide, gagasan, dan juga konsep yang berintegrasi dan bisa menimbulkan dampak yang bermacam-macam dari penayangannya. Oleh karena itu, efek yang ditimbulkan oleh film kepada khalayak luas akan menghasilkan suatu persepsi dan pemahaman tertentu yang dapat mengarahkan masyarakat dan memungkinkan ada terjadinya perubahan realitas sosial. Film memiliki kapasitas dalam memengaruhi pandangan di masyarakat melalui pesan yang terkandung dalam film tersebut, karena film merupakan potret dari realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kemudian diproyeksikan dan diceritakan serta dikemas menjadi sebuah cerita yang bermakna dan menarik. Kemudian film imperfect. Kemudian film imperfect. Film imperfect ini tidak hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga mengkritik masyarakat yang sering melakukan tindakan penghinaan terhadap orang lain. Film imperfect adalah sebuah film komedi percintaan Indonesia tahun 2019 yang disutradarai oleh Ernest Prakarsa yang diambil dari novel Imperfect, A Journey to Self-Acceptance karya Meira Anastasia, istri dari Ernest sendiri. Film ini bercerita tentang isu yang ada dan banyak terjadi di masa sekarang ini, yaitu tindakan body shaming. Kemudian ada teori analisis wacana Van Dijk. Van Dijk menggambarkan wacana dalam 3 dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti dari analisis teori Van Dijk ini adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. Teori wacana Van Dijk terbagi ke dalam 3 tingkatan, antara lain struktur makro, superstruktur, serta struktur mikro. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik yang dipakai adalah observasi dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data. Bisa ke bawah lagi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif wacana. Analisis wacana merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis interaksi dengan orang-orang. Analisis ini berfokus pada konteks sosial di mana terjadi komunikasi antara peneliti dan responden terjadi. Nantinya analisis wacana akan melihat bagaimana lingkungan responden sehari-hari dan menggunakan informasi itu selama analisis terjadi. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tempat yang terdapat perangkat tertentu yang memudahkan peneliti menonton dan menganalisis karya film tersebut. Subjek penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu film berjudul Imperfect yang berdurasi 1 jam 53 menit dan data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan berupa artikel, jurnal, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan
analisis pada penelitian ini ditemukan bahwa ada adegan dalam film Imperfect terdapat 3 wacana khusus terkait body shaming. Wacana tersebut adalah mengkritik penampilan sendiri berdasarkan penilaian orang lain, mengomentari penampilan orang di depan orang tersebut, dan mengkritik penampilan orang lain di belakang mereka. Berikut ini adalah struktur teks yang dijabarkan berdasarkan elemen dalam teori Van Dijk. Yang pertama, struktur makro. Berdasarkan isu yang diangkat dalam film Imperfect, membuat film ingin memberitahu dan menjelaskan pada masyarakat bahwa tindakan body shaming mempunyai dampak yang sangat luas bagi korbannya. Misalnya, gangguan psikologis korban menjadi terganggu. Hal itu sesuai dengan apa yang dialami Rara dalam film Imperfect. Kemudian ada superstruktur. Film Imperfect ini menggunakan alur cerita maju yang dirangkai dengan sedemikian rupa agar memudahkan penonton dalam memahami pesan dalam film Imperfect, yaitu tentang body shaming. Alur cerita dalam film Imperfect terbagi menjadi 6 tahap, yaitu pertama, tahap pengenalan dalam cerita, kedua, tahap awal terjadinya konflik, ketiga, tahap menuju konflik dalam adegan, keempat, tahap klimaks dalam film, kelima, tahap anti klimaks, dan yang terakhir, tahap penyelesaian konflik. Yang ketiga ada struktur mikro. Secara sematik, latar yang digunakan dalam film Imperfect ini menggunakan kasus body shaming yang terjadi pada dunia nyata atau dengan menggunakan realitas yang terjadi, misalnya adanya adegan diskriminasi pada film. Film ini dinilai mampu untuk mengkonstruksikan wacana-wacana body shaming yang terjadi secara nyata. Elemen ini ditampilkan secara transparan dengan merujuk pada fenomena body shaming yang terjadi di mana semua orang menganggap tindakan body shaming merupakan tindakan yang biasa saja. Terdapat juga elemen detail. Bisa ke bawah ini. Elemen detail yang digunakan untuk mengekspresikan bagaimana sikap yang timbul pada korban akibat terkena tindakan body shaming. Secara sintaktis, bahasa yang digunakan dalam film berbentuk informal agar memudahkan penonton dari kalangan apapun bisa menikmati dan mengerti isi pesan tentang body shaming pada film Imperfect. Ada juga elemen koherasi yang dibagi menjadi 2, yaitu pertama, koherasi kondisional yang memperlihatkan hubungan sebab akibat dan menjadi kalimat penjelas untuk menjelaskan adanya tindakan penolakan dari sekitar yang dialami oleh Rara karena dinilai mempunyai tubuh yang gemuk, sehingga menyebabkan dampak psikologis Rara menjadi terganggu. Kemudian pada koherasi pembeda memperlihatkan perbandingan bentuk fisik antara Rara dan Lulu. Secara stilistik, elemen ini berkaitan dengan bagaimana pembuatan film memilih kata untuk menonjolkan body shaming di beberapa adegan film. Misalnya menggunakan kata-kata undung yang ini mirip mamanya, ibu hamil, ya iyalah siapa sih yang tertarik sama Rara yang dulu. Yang kalimat itu bertujuan untuk memperjelas perilaku body shaming terhadap Rara yang mana menjelaskan bahwa bagaimana kondisi realita yang terjadi pada sekarang ini, di mana orang yang memiliki bentuk tubuh yang tidak ideal seringkali mendapat perilaku yang tidak mengenakan dalam masyarakat, yang tindakan itu juga menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dianggap biasa saja. Dalam film Imperfect ini, ekspresi atau suasana yang dominan muncul adalah ekspresi sedih dan marah karena kekesalan yang sudah lama menumpuk dan tertekan pada korban body shaming, yaitu Rara. Langsung aja ke kesimpulan. Adegan yang mengandung unsur body shaming banyak kita temukan pada film, salah satunya adalah pada film karya Ernest Prakarsa, yaitu film dengan judul Imperfect. Film Imperfect merupakan film yang mengangkat isu tentang body shaming. Film ini mencoba untuk membuka mata para penonton mengenai dampak dari perilaku body shaming dan cara mencintai dirinya sendiri. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan body shaming dapat terjadi pada siapapun dan oleh kalangan manapun, itu tanpa melihat gender ataupun usia. Film Imperfect ini menggambarkan tentang dampak psikologis seperti tidak percaya diri, melakukan diet dengan ekstra, ataupun melakukan dirinya sendiri, bahkan bisa sampai bunuh diri yang diperoleh korban yang mendapat perlakuan body shaming. Dan film ini juga menggambarkan tindakan body shaming yang terjadi adalah pada lingkungan sekitar. Dan semoga dengan adanya penelitian ini dan film Imperfect atau film-film yang mengangkat tema body shaming, masyarakat menjadi sadar akan bahayanya body shaming. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Izin bertanya. Tadi itu kan di penelitian ini rumusan masalahnya itu salah satunya adalah bagaimana pengaruh dalam menyadarkan masyarakat mengenai
tindakan body shaming. Nah, berdasarkan penelitian ini, apakah sudah ada output yang nyata mengenai itu, film ini menyadarkan masyarakat mengenai jeleknya body shaming? Terima kasih. Baik. Eh, Bisa diulang ya, Nanda? Dalam penelitian ini tadi kan rumusan masalahnya tadi kan ada 2 rumusan masalah. Nah, salah satu rumusan masalahnya itu kan bagaimana pengaruh dalam menyadarkan masyarakat mengenai tindakan body shaming. Nah, kemudian setelah penelitian ini selesai, apakah sudah ada output yang nyata mengenai itu? Apakah ini tuh sudah benar-benar ada di kehidupan nyata bahwa film ini tuh menyadarkan masyarakat mengenai body shaming? Terima kasih. Dalam menurut penelitian ini, masyarakat masih saja belum sadar akan bahayanya tindakan body shaming. Itu ditunjukkan dengan banyaknya tindakan-tindakan body shaming yang terjadi di lingkungan sekitar, misalnya di lingkungan pertemanan atau keluarga dan sebagainya, misalnya bertubuh gemuk dan lain-lainnya. Maksudnya itu dengan adanya film ini masyarakat juga masih belum sadar juga akan bahayanya body shaming yang terjadi pada korban. Sekian kan. Apakah membantu jawabannya? Membantu, terima kasih. Ya, selanjutnya. Bertanya. Kenapa kamu memilih contoh film imperfect dalam penelitianmu? Tidak menggunakan contoh film lain, bisa seperti 200 Pound Beauty atau yang lainnya. Terima kasih. Ya, yang pertama, film ini kan dulunya pernah viral dan banyak ditonton oleh masyarakat. Terus yang kedua, film ini juga menggambarkan realitas yang ada dalam masyarakat atau di dunia nyata tentang body shaming. Sehingga saya mengambil film ini sebagai untuk diteliti dalam penelitian saya. Apakah membantu jawabannya? Baik, terima kasih. Izin bertanya, untuk penelitian kali ini kenapa mengangkat tema tentang body shaming? Terima kasih. Karena tindakan body shaming ini kita lihat sendiri saja pada era sekarang ini banyak terjadi, dan itu merupakan tindakan yang tidak baik contoh, karena tindakan itu dapat membuat kondisi psikologis korban menjadi terganggu, seperti korban dapat melakukan bunuh diri ataupun dengan melukai dirinya sendiri, sehingga penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, yaitu tentang body shaming. Karena dalam era sekarang ini juga masih banyak orang yang melakukan tindakan body shaming. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bertanya, bagaimana cara masyarakat mengatasi dan menghadapi tentang kasus body shaming ini? Terima kasih. Yang pertama yaitu adanya edukasi di dalam keluarga sendiri tentang bahayanya body shaming, dari sejak kecil hingga dari sejak kecil diberi edukasi untuk menilai orang lain dengan positif. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, Apakah membantu? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Yunanda Dwiki dari kelas 01. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh kualitas pelayanan e-commerce Shopee terhadap kepuasan konsumen Shopee.
Oke, jadi yang pertama ada abstrak. Shopee merupakan aplikasi mobile marketplace pertama bagi konsumen ke konsumen atau C2C yang aman, menyenangkan, mudah, dan praktis dalam jual beli. Shopee sebagai salah satu situs yang wadah jual beli secara online yang telah melakukan perubahan untuk menarik minat pelanggan agar lebih banyak bertransaksi melalui situs tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa pelayanan pada e-commerce Shopee sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan yang berbelanja di Shopee. Penelitian ini menyatakan bahwa semua responden setuju dengan asumsi bahwa pelayanan dari Shopee memang benar adanya mempengaruhi kepuasan dari pihak pembeli atau pelanggan. Metode dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang disebar berbentuk Google Form dengan 10 pertanyaan dan diisi oleh 10 mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar angkatan tahun 2021. Kemudian yang pertama ada pendahuluan. Teknologi merupakan suatu rancangan yang dibentuk untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Teknologi juga berawal dari alat-alat sederhana yang dibuat oleh manusia pada zaman dahulu. Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi di dunia untuk berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Teknologi yang semakin berkembang juga dibarengi dengan informasi yang selalu mengiringi kehidupan. Informasi merupakan suatu pengolahan data yang digunakan untuk memberikan keterangan. Dan menurut Bush dan Stater, pada era modern seperti sekarang, media memegang peranan penting dalam penyebaran informasi dalam masyarakat, baik media cetak maupun media elektronik dan juga media sosial. Nah, berawal dari media cetak, yaitu surat kabar yang digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak, hingga sampai saat ini teknologi media sosial yang digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak. Media sosial merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bantuan teknologi secara virtual. Nah, berdasarkan hasil riset oleh perusahaan yang dirilis pada Januari tahun 2019, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Sementara penggunaan media sosial mobile atau gadget mencapai 130 juta atau sekitar 48% populasi. Kemudian menurut Kotler dan Keller, survei konsumen menunjukkan bahwa hal yang paling penting dan signifikan yang menghalangi seseorang untuk berbelanja secara online adalah tidak adanya pengalaman yang menyenangkan, interaksi sosial, dan konsultasi pribadi dengan perwakilan perusahaan, sehingga sebuah komunikasi di dalam pelayanan belanja ini sangatlah penting dan berpengaruh kepada kepuasan konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan teori. Nah, kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mampu bertahan dan tetap mendapatkan kepercayaan pelanggan. Menurut para Suraman pada tahun 2005 mengembangkan skala SQL komprehensif untuk mengukur kualitas layanan website e-commerce, salah satunya adalah e-commerce Shopee. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah menggunakan metode deskriptif. Nah, ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih yang sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain. Nah, penulis merencanakan akan membuat dan menyebar kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan, penulis akan berusaha untuk tidak jauh-jauh dari pembahasan dan berusaha untuk membuat daftar pertanyaan yang benar-benar dapat digunakan dalam penelitian ini. Nah, kemudian penelitian ini saya mengambil mahasiswa Ilkom sebagai subjeknya, mahasiswa Ilkom tahun 2021 dan 10 responden untuk dimintai jawaban. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pada e-commerce Shopee sangat berpengaruh pada kepuasan pelanggan yang berbelanja di Shopee. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan, jawaban dari responden telah direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui deskriptif jawaban terhadap masing-masing variabel. Respon yang diberikan dari responden menunjukkan bahwa respon dari pelayanan pihak Shopee belum sepenuhnya melakukan pelayanan dengan baik. Belum 100% melakukan pelayanan dengan baik. Responden yang memberikan jawaban mengenai pentingnya pelayanan Shopee terhadap kepuasan pelanggan menyatakan bahwa semua responden setuju dengan asumsi bahwa pelayanan dari Shopee memang benar adanya mempengaruhi kepuasan dari pihak pembeli atau pelanggan.
Berdasarkan dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner, tercantum sebanyak 80% yang menyukai belanja di e-commerce Shopee dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Namun terdapat juga 20% yang mengatakan bahwa memilih belanja di e-commerce lain dibandingkan dengan Shopee. Meskipun demikian, 10 responden yang mengisi jawaban 100% pernah berbelanja di Shopee, dan itu artinya seluruh responden hanya pernah berbelanja di Shopee dan dengan kepuasan yang tidak dirasakan dari 2 responden lainnya. Kepuasan pelanggan pada penelitian ini terekam hanya 70% responden yang merasakan puas terhadap pelayanan Shopee. 30% sisa respondennya tidak merasakan puas ketika mereka berbelanja di Shopee. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh pihak Shopee dapat memecahkan masalah ketika terdapat kendala. Itu ternyata hasilnya adalah 30% dari 10 responden yang menyatakan bahwa pelayanan konsultasi di Shopee dapat memecahkan kendala. Sisa responden yang lain tidak menyatakan tidak memecahkan masalah, namun cukup berpengaruh dalam penyelesaian masalah. Pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan mengenai kepuasan dan tingkat kembalinya konsumen untuk berbelanja di toko tersebut. 80% dari responden menyatakan bahwa kepuasan pelayanan dapat berpengaruh pada tingkat kembalinya konsumen untuk berbelanja ke toko tersebut. 2 dari 10 responden menyatakan bahwa faktor penyebab konsumen kembali lagi ke toko tersebut cukup berpengaruh pada tingkat kemauan konsumen untuk belanja. 80% responden menyatakan bahwa kepuasan pelayanan dari Shopee berpengaruh pada keinginan konsumen untuk kembali berbelanja di toko tersebut. Lebih banyak responden yang mengatakan bahwa kepuasan pelayanan menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam tingkat kembalinya konsumen ke toko tersebut. Sisa dari responden menyatakan bahwa cukup berpengaruh, yang artinya bukan langsung secara tegas mengatakan tidak berpengaruh. Sebenarnya tetap berpengaruh, akan tetapi mereka memiliki berbagai pertimbangan untuk mengatakan bahwa itu berpengaruh. Bisa saja mungkin mereka yang dapat ditentukan, mereka mengira bahwa tidak hanya ada satu faktor yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pelayanan di Shopee itu berpengaruh. Kemudian kesimpulannya berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa kontak pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee dengan nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian menunjukkan bahwa pelayanan yang positif signifikan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee. Berdasarkan analisis regresi menunjukkan bahwa reliabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce Shopee dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Kemudian kepuasan pelanggan itu dibilang menjadi bagian yang penting di dalam sebuah hubungan yang terjadi karena merupakan pegawai Shopee yang melayani, mereka itu memiliki sifat yang berbeda, dan pegawai Shopee yang melayani itu tidak hanya satu orang, jadi mereka memiliki sifat yang berbeda. Jadi ketika bertemu dengan pelayan A mungkin mendapatkan jawaban yang berbeda dengan pelayan B. Kemudian Shopee sudah menjadi salah satu aplikasi belanja yang banyak disegani dan diminati oleh masyarakat dari segala penjuru. Meskipun dalam penelitian ini belum 100% mereka mengatakan bahwa pelayanan di Shopee itu berpengaruh pada tingkat kembalinya konsumen untuk berbelanja di toko tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Saya jadi bertanya, kenapa yang dipilih e-commerce Shopee bukan e-commerce yang lainnya? Gimana? Boleh diulang suaranya tadi agak nggak jelas. Mengapa yang dipilih e-commerce Shopee bukan e-commerce yang lainnya? Karena kan di Indonesia banyak e-commerce yang lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Saya memilih e-commerce Shopee dalam penelitian ini karena menurut saya ya memang di Indonesia itu banyak sekali e-commerce yang lainnya seperti Lazada, Tokopedia. Nah itu, tapi saya memilih Shopee ini karena menurut saya sebagai saya seorang remaja di kalangan saya, di lingkungan saya, dan juga di tempat-tempat tertentu saya temukan bahwa banyak sekali mereka memilih Shopee daripada e-commerce lainnya, begitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya izin bertanya. Ya. Menurut Anda pelayanan yang baik di e-commerce Shopee itu seperti apa sehingga menimbulkan kepuasan pembelinya?
Oke, jadi pelayanan yang dimaksud di sini bukan hanya pelayanan sekedar penjual dan pembeli, tapi di sini juga pelayanan yang dilakukan oleh pihak Shopee ketika terdapat kendala-kendala. Jadi di Shopee itu kan kadang ada yang tidak bisa pakai Shopee Pay Later, ada yang tidak bisa menggunakan voucher, ada yang alamatnya dikirim tidak sesuai seperti itu. Nah, itu konsumen itu komplain, kemudian dijawab oleh pelayan dari pihak Shopee sendiri, dan menurut saya pelayanan yang baik dari pihak Shopee adalah ketika mereka dapat memecahkan masalah yang diadukan oleh konsumen. Tapi sejauh ini selama penelitian saya belum sepenuhnya menemukan bahwa pelayanan yang ketika ada konsumen yang mengajukan pelayanan untuk permasalahan tertentu itu belum tentu setiap permasalahan itu langsung bisa diselesaikan. Jadi menurut saya pelayanan yang baik itu ketika terdapat konsumen yang mengajukan suatu pertanyaan mungkin untuk memecahkan masalah, dan permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan menemukan solusinya. Begitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya, setelah didapatkan hasil dari penelitian ini, apakah sesuai dengan harapan peneliti, dan apakah hasil dari penelitian ini kemudian akan memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama pengguna Shopee? Terima kasih. Oh ya, menurut saya penelitian ini sangat bermanfaat, terutama untuk pengguna Shopee, karena di sini mengutarakan bahwa belum adanya pelayanan Shopee 100% yang baik, akan tetapi pada penelitian ini mengatakan bahwa pelayanan Shopee yang baik itu juga berpengaruh pada tingkat kembalinya konsumen untuk berbelanja ke toko tersebut. Jadi mungkin untuk pengguna Shopee ini dapat digunakan sebagai perbandingan. Mungkin kemarin saat belanja itu mereka belum mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian setelah membaca penelitian ini mungkin dapat digunakan sebagai referensi lagi buat kedepannya supaya bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari Shopee. Terima kasih. Izin bertanya, menurut Anda pelayanan seperti apa dari Shopee ataupun toko-toko yang ada di Shopee yang membuat konsumen tidak nyaman berbelanja di Shopee? Permasalahan yang seringkali dimunculkan ketika itu menjadi suatu hal yang membuat konsumen itu tidak merasa puas berbelanja di Shopee adalah karena mungkin ketika mereka itu ingin membeli suatu barang, akan tetapi mungkin terdapat pertanyaan yang ingin diajukan dari konsumen, kemudian konsumen tersebut chat kepada penjual, akan tetapi penjual itu tidak memberikan respon yang baik. Respon yang tidak baik itu bisa berbentuk mungkin balasnya lama, atau mungkin balasannya itu tidak sesuai dengan yang dipertanyakan, atau mungkin juga penjual itu kadang tidak sepenuhnya welcome kepada konsumen gitu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh dari Pemberitaan Operasi Militer Rusia Terhadap Dorongan untuk Menyorakan Perdamaian Dunia. Bisa masuk ke pendahuluan. Nah, pada tanggal 24 Februari 2022 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh militer Rusia terhadap Ukraina yang mengakibatkan banyak kerusakan besar di sejumlah kota. Penyerangan ini tentu membuat kaget sebagian besar negara di dunia karena merupakan penyerangan terbesar kepada suatu negara semenjak Perang Dunia Kedua. Nah, dilansir dari BBC News, alasan dari Rusia
alasan dari Vladimir Putin sebagai presiden Rusia melakukan penyerangan ini adalah karena Ukraina menjadi ancaman baru bagi mereka, mengingat Ukraina sedang mencoba berusaha bergabung ke dalam NATO. Selain itu, Putin juga berusaha untuk memberantas genosida yang menimpa warga minoritas Rusia yang ada di Ukraina. Meskipun begitu, Ukraina telah membantah adanya genosida tersebut. Kemudian, hal ini dikecam oleh banyak negara di dunia. Gerakan-gerakan sosial mulai terbentuk dan menyuarakan kampanye sosial, mulai dari dunia politik, olahraga, hingga kalangan masyarakat. Kemudian, akan tetapi, tidak sedikit juga negara yang bahkan mendukung aksi dari Rusia tersebut dan menilai apa yang dilakukan oleh Rusia ialah demi keamanan dan stabilitas nasional. Mirisnya, masyarakat Indonesia termasuk ke dalamnya. Perlu diketahui bahwa banyak sekali ditemukan dukungan-dukungan oleh masyarakat Indonesia kepada Rusia di berbagai media sosial seperti di Instagram, Twitter, hingga YouTube. Padahal Indonesia sendiri ialah negara non-blok, di mana seharusnya mengambil sikap netral terhadap konflik ini. Boleh ke bawah lagi. Hal ini yang kemudian melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh dari pemberitaan penyerangan Rusia terhadap dorongan untuk menyuarakan perdamaian dunia. Dari berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membentuk beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni yang pertama ada, apakah ada pengaruh dari pemberitaan operasi militer Rusia terhadap dorongan empati dan simpati masyarakat dunia untuk menyuarakan perdamaian. Yang kedua, apa yang menjadi faktor masyarakat mengecam tindakan Rusia atau yang mendukung tindakan Rusia? Yang ketiga, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan masyarakat terhadap operasi militer Rusia ini? Nah, penelitian ini memiliki tujuan di bidang sosial kemanusiaan, di mana diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi dalam mengambil sikap tentang apa yang terjadi pada dunia dan menumbuhkan kesadaran berempati dan bersimpati terhadap sesama manusia. Nah, secara khusus, penelitian ini juga memiliki manfaat agar bisa menjadi sebuah wawasan baru tentang pentingnya menjaga perdamaian, aware terhadap sesama, dan bisa pintar dalam mengambil sikap terhadap apa yang terjadi kepada dunia. Oke, masuk ke kerangka teori dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori media framing, di mana dasar teori framing adalah bahwa media memfokuskan perhatian pada peristiwa-peristiwa tertentu dan kemudian menempatkan mereka dalam bidang makna. Yang kedua ada berita. Menurut buku karangan Bagus Samsito Edi yang berjudul Rambu-Rambu Jurnalistik, berita memiliki beberapa pengertian, yang dimana di sini peneliti menggunakan 5 definisi dari berita. Salah satunya adalah menurut Jurait. Jurait sendiri mendefinisikan berita sebagai suatu laporan ataupun pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan media massa. Yang berikutnya adalah operasi militer. Nah, menurut Wikipedia, operasi militer ini ialah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan militer. Operasi militer sering melibatkan operasi udara, darat, dan laut, biasanya untuk tujuan keamanan. Sedangkan perdamaian sendiri adalah dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Nah, perbedaan respon dan sikap terhadap apa yang telah terjadi, terutama pasca serangan Rusia kepada Ukraina yang memakan korban jiwa sampai saat ini, haruslah dihilangkan. Karena bisa jadi mereka yang malah mendukung peperangan ini adalah salah satu mengapa konflik-konflik di dunia tidak pernah terselesaikan. Nah, berdasarkan dari latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka peneliti menetapkan hipotesis berupa adanya pengaruh dari pemberitaan operasi militer Rusia terhadap dorongan masyarakat untuk menyuarakan perdamaian dunia. Kemudian masuk ke dalam metode penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yang spesifikasinya sistematis, terukur, dan juga terencana dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Nah, menurut Ari Kunto sendiri, penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Kemudian, penelitian ini mengambil lokasi di kawasan daerah kota Magelang Selatan.
Waktu dari penelitian ini dimulai dari bulan April hingga selesai. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini meliputi data primer dan juga data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa adalah mahasiswa Universitas Sidar dan juga masyarakat dari Kota Magelang Selatan yang kemudian disebut sebagai responden. Sedangkan data sekunder ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Nah, dalam penelitian ini, data sekundernya adalah artikel-artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa mahasiswa dari Universitas Sidar dan juga masyarakat dari Kota Magelang Selatan menjadi responden, yang artinya termasuk dari bagian dari populasi. Nah, menurut Sugiono, populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Nah, dalam penelitian ini populasinya adalah mahasiswa Universitas Sidar dan juga masyarakat Magelang Selatan. Karena jumlah dari populasi tersebut yang sangat banyak, maka peneliti mengambil beberapa sampel dari jumlah populasi. Nah, sampel dari penelitian ini ialah mahasiswa Universitas Sidar semester 2 hingga 4, dan juga masyarakat dari Kota Magelang Selatan yang berusia sekitar 20 hingga 45 tahun, yang memang mengikuti berita mengenai konflik dari Rusia dan Ukraina ini. Setelah mengambil sampel dan menetapkannya, maka peneliti akan memulai pengambilan data dengan teknik yang sudah ditetapkan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian seperti membuat kuesioner yang berisikan pernyataan-pernyataan terkait dengan topik dan kemudian membagikannya kepada responden untuk kemudian diisi. Hasil dari kuesioner tersebut juga akan didukung oleh beberapa data lainnya yang berupa studi dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada sekitar 28 responden, kemudian oleh peneliti dianalisis menggunakan skala Likert. Skala Likert menurut Sugiono adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan juga persepsi seseorang atas sebuah fenomena sosial. Nah, variabel penelitian kemudian, dalam penelitian ini, fenomena ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian, variabel penelitian ini dijabarkan menjadi indikator variabel yang setelahnya dijadikan titik tolak untuk menyusun item instrumen berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, dalam kuesioner ini terdiri dari 7 pernyataan dengan 4 pilihan, yakni sangat setuju, yang dengan diberi skor 4, setuju dengan diberi skor 3, tidak setuju dengan diberi skor 2, dan sangat tidak setuju dengan diberi skor 1. Langsung masuk ke hasil dari kuesionernya, bisa di-scroll sampai ke tabel. Ya. Nah, indikator yang pertama berbunyi adanya pengaruh terhadap diri sendiri setelah melihat, mengetahui, mendengar pemberitaan mengenai isu operasi militer Rusia. Nah, dari 28 responden tersebut, yang menjawab sangat setuju ada 1 orang, yang menjawab sangat setuju ada 12 orang, menjawab setuju ada 12 orang, tidak setuju ada 12 orang, dan sangat tidak setuju ada 3 orang. Nah, karena ini menggunakan sistem skor, maka sesuai dengan yang dijelaskan tadi, responden yang menjawab sangat setuju ada 1 orang dikali dengan 4 menghasilkan skor 4. Responden yang menjawab setuju ada 12 orang, kemudian dikali skor 3 menjadi 36. Tidak setuju ada 12 orang, kemudian dikali dengan 2 menghasilkan 24. Sangat tidak setuju ada 3 orang, kemudian dikali dengan skor 1 sama dengan 3. Nah, total dari skor instrumen pertama ini adalah 67. Kemudian dibagi dengan 112. Nah, 112 ini merupakan nilai ideal yang diharapkan oleh peneliti, di mana peneliti mengharapkan semua dari 28 responden tersebut menjawab sangat setuju. Yang artinya 28 dikali dengan 4 menghasilkan 112. 67 skor dari total skor tadi dibagi dengan 112 menghasilkan 0,598. Kemudian dikali dengan 100% menghasilkan 59%. Jadi bisa diartikan bahwa dari 28 responden tersebut 59%-nya menyetujui bahwa adanya pengaruh terhadap diri sendiri setelah melihat atau mengetahui atau mendengar pemberitaan mengenai isu operasi militer Rusia ini.
Masuk ke instrumen kedua, ada 73% responden yang menyetujui bahwa mereka menyadari bahwa munculnya sikap empati dan simpati setelah melihat atau mendengar atau mengetahui pemberitaan mengenai isu operasi militer Rusia kepada Ukraina. Instrumen ketiga, ada sekitar 100% bahkan dari seluruh responden tersebut menjawab bahwa mereka setuju bahwa dari pemberitaan tersebut mereka menjadi sadar betapa pentingnya menjaga perdamaian. Masuk ke instrumen keempat, yaitu sekitar 80% responden menyetujui bahwa isi dari berita yang disajikan media mengenai isu operasi militer Rusia ini yang menyebabkan perbedaan persepsi antar masyarakat. Yang kelima, ada 77% yang menyetujui bahwa pemberitaan media yang menampilkan korban-korban dari masyarakat Ukraina akan memunculkan perasaan empati dan simpati. Kemudian, di instrumen keenam, ada 74% yang menyetujui bahwa pemberitaan media yang menampilkan sisi dari mengapa Rusia melakukan operasi militer akan memunculkan rasa dukungan kepada Rusia. Kemudian di instrumen terakhir, ada sekitar 72% responden yang menyetujui bahwa perlunya aksi atau tindakan untuk menyuarakan pilihan yang kita pilih. Entah itu menentang apa yang dilakukan Rusia ataupun yang mendukung apa yang dilakukan oleh Rusia. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Nah, setelah mengetahui hasil dari penelitian tersebut, maka terjawab rumusan-rumusan masalah yang telah dijabarkan. Bahwa pemberitaan media massa mengenai operasi militer Rusia kepada Ukraina ini sangat memengaruhi masyarakat yang kemudian menyebabkan perbedaan persepsi. Nah, perbedaan ini diakibatkan oleh isi dari berita yang disajikan tiap media massa berbeda-beda, di mana hal ini berkaitan dengan teori yang dipakai peneliti dalam penelitian ini, yakni teori framing media massa. Nah, perbedaan persepsi yang diakibatkan pemberitaan itu juga kemudian yang menyebabkan munculnya pihak pro-Ukraina dan pro-Rusia yang banyak melakukan banyak kampanye sosial, terutama pada pihak pro-Ukraina. Hal ini juga membuktikan hipotesis peneliti bahwa adanya pengaruh pemberitaan mengenai konflik Rusia-Ukraina terhadap dorongan untuk menyuarakan perdamaian dunia. Terima kasih atas perhatian. Sekian presentasi saya. Yang mau bertanya dipersilakan. Izin bertanya. Mengapa peneliti mengambil Rusia Ukraina ini sebagai objek dari penelitian? Oke, izin menjawab. Karena isu ini merupakan isu yang terbaru pada saat peneliti memulai penelitian, isu yang sedang ramai dibicarakan di media massa, dan juga isu ini juga yang mengakibatkan media akhirnya menggunakan metode framing dalam menyajikan beritanya yang kemudian mengakibatkan terjadinya perbedaan persepsi pada masyarakat. Jadi bisa dibilang isu ini isu terbaru yang kemudian peneliti angkat sebagai objek penelitian. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya. Tadi disinggung tentang dua perbedaan persepsi ya. Nah, pertanyaan saya yaitu ketika dua perbedaan persepsi tersebut sangat berpengaruh, nah itu menimbulkan konflik yang baru atau tidak? Terima kasih. Itu yang saja yang dapat saya tanyakan. Oke, sejauh yang peneliti tahu dan berdasarkan observasi juga, terjadinya konflik-konflik baru sih tidak ada. Namun hanya hanya sejauh ini hanya perbedaan persepsi saja yang terjadi, seperti bisa ditemukan di media sosial, seperti banyaknya masyarakat yang dengan perbedaan persepsi mereka menyuarakan suara mereka, menyuarakan persepsi mereka, seperti contoh yang mengambil mereka yang memihak Ukraina kemudian akan menentang tindakan-tindakan Rusia tersebut, seperti di dalam media sosial, seperti mereka mengikuti kampanye-kampanye sosial, hashtag seperti stop war dan lain sebagainya. Atau juga yang mendukung Rusia itu biasanya kemudian akan menjelaskan juga kepada masyarakat
yang mendukung Ukraina bahwa Rusia ini tidak sepenuhnya salah, bahwa Rusia ini menyerang Ukraina karena ada alasan tertentu. Jadi bisa dibilang munculnya konflik-konflik terbaru ini tidak ada, namun hanya perbedaan-perbedaan persepsi saja yang ditemukan di dalam media sosial. Terima kasih. Cukup. Saya Terima kasih. Izin bertanya. Tadi, apakah hasil penelitian Anda sesuai dengan hipotesis Anda? Ya, hasil dari penelitian ini kemudian sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya bahwa adanya pengaruh dari pemberitaan media konflik Rusia Ukraina terhadap dorongan untuk menyuarakan perdamaian dunia. Terima kasih. Saya izin bertanya, apakah dalam pemberitaan media-media ini terjadi propaganda pada pihak Rusia dan Ukraina sehingga mempengaruhi masyarakat Indonesia? Baik. Media-media yang menyajikan berita mengenai konflik ini lebih ke lebih ke kan media massa yang menyajikan berita-berita tentang tema konflik Rusia Ukraina ini menggunakan metode framing. Jadi di mana tiap media massa ini berbeda-beda dalam menyajikan beritanya. Di mana contoh misalkan media massa A menyajikan berita tentang korban-korban Ukraina, sehingga orang menonton media massa di media massa A ini akan cenderung lebih berempati, akan merasa kasihan dengan korban-korban Ukraina yang terdampak. Kemudian media massa B itu cenderung menyajikan berita mengenai alasan-alasan kenapa sih Rusia ini menyerang Ukraina dan sebagainya. Yang kemudian masyarakat yang biasanya menonton berita dari media massa B cenderung akan berpikir bahwa Rusia ini nggak sepenuhnya salah kok. Rusia ini mempunyai alasan yang logis kenapa mereka menyerang Ukraina. Jadi kalau dibilang propaganda tidak ada, hanya mungkin berita yang disajikan ini hanya hasil dari framing media massa. Terima kasih. Baik, Oke, sekian terima kasih atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.